Berjumpa lagi di Canus Mayundala Talks. Pada video kali ini, saya telah bersama dengan seorang creative director dan penulis, founder dari Filosofi Kopi dan Kebun Ide, serta CEO dan founder dari M-Block Space, yang tak lain adalah Handoko Hendroyono. Halo Om Handoko, apa kabar? Baik, baik. Terasa ya, udah hampir 1,5 bulan kita stay at home kayak gini. Iya, betul. Udah ini ya, udah tangan keluar ya. Terakhir ketemu kita bulan Januari ya kalau nggak salah ya. Aku tuh ada acara Iya, di betul. M-Block. Iya. Acaranya Om Budiman Hakim. Oh, iya. Oh, kamu datang ya? Iya. Sama Om Maman. Iya. Heeh. Gini Om Handoko, Kiana mau bertanya nih. Waktu itu Kiana sempat baca bukunya Om Handoko yang berjudul Brand Artisan. Ya. Yang pada dasarnya kan brand artisan itu adalah brand-brand baru yang berlandaskan keterampilan personal ya, dan biasanya mengangkat semangat lokal, terus dari suatu komunitas, terus juga dari suatu concern tertentu, ya kan? Ya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak seperti apa sih brand artisan itu yang sebenarnya? Ya, brand artisan itu sebenarnya sekarang malah justru lebih relevan karena brand artisan itu kan sebenarnya kan biasanya juga punya tadi yang dibilang punya concern, punya purpose ya, punya tujuan. Yeah. Jadi biasanya tujuannya ada yang arahnya sosial, ada arahnya kemanusiaan, ada arahnya juga mau memberdayakan sesuatu yang berbau lokal, seperti identitas geografis, atau kalau masalah lingkungan misalnya masalah pertanian, masalah pengrajin, gitu-gitu. Jadi biasanya dia punya tujuan yang baik untuk sebagai bagian yang melekat di brand itu sendiri. Jadi dia biasanya cenderung kalau orang biasanya kan start with why gitu ya, mulailah dengan kenapa dibikin. Dan artisan itu melekat dengan tujuan-tujuan baik itu. Dari suatu concern ya, jadi ada suatu masalah dulu ya yang kita solve suatu brand tersebut. Ya, betul. Karena masalah kan begitu banyak kan, biasanya masalah itu justru memunculkan ide-ide atau memunculkan men-trigger orang untuk bikin sesuatu kan, misalnya untuk kalau misalnya makanan, misalnya memberdayakan petani atau gizi yang baik, atau misalnya concern terhadap kesehatan. Nah itu sifatnya lebih tujuan-tujuan yang seperti itu. Contohnya seperti sayur box ya, salah satunya. Ya, contohnya kayak sayur box. Kalau di ikan itu ada Aruna misalnya. Nah itu kan biasanya kan konsumennya juga bisa merasakan, karena misalnya konsumen bisa membeli ikan dan tahu ikannya dipetik dari mana, nelayannya dari mana, terus masih segar atau tidak gitu. Jadi ada unsur transparansi juga, ada unsur yang sifatnya bisa di trace back gitu, bisa kilas balik lah gitu. Ya, berarti storytelling sangat berperan penting ya dalam suatu brand artisan ya? Iya, sangat. Karena kalau brand artisan biasanya ada tujuan-tujuan personal atau tujuan-tujuan baik tadi, sehingga memang harus dinarasikan atau dengan storytelling yang baik pula gitu, sehingga nyampe ke konsumennya dan konsumennya merasa dekat gitu. Oh, saya juga ikut peduli itu kalau saya beli, saya juga ikut peduli. Berarti benar-benar kita kayak give back to community ya? Iya, tidak hanya give back to community, tapi juga sekarang mengarah juga give back to nature juga. Give back to nggak cuma antar manusia, tapi juga untuk lingkungan alam, kebaikan alam, mungkin juga ke binatang. Kayak misalnya teman saya Pipiltin itu yang bikin coklat Pipiltin itu, dia tidak hanya memberdayakan petani kakao di Papua, tapi juga dia ikut melindungi burung yang hampir punah jenis-jenis burung yang hampir punah di Papua. Karena dengan adanya dia memelihara
lot atau lahan pertanian, lahan perkebunan kakao itu, dia juga ikut memperbaiki habitat ataupun kualitas tanah yang ada di sana. Dan itu biasanya juga terjadi di kopi. Jadi sebenarnya untuk semesta lah ya, bisa dibilang. Kemudian ada sesuatu yang bikin saya agak tertarik ya. Waktu itu Om Handoko pernah ngepost di Instagram, ya. Waktu itu Om Handoko ngepost, ini saya gambar karena suatu hari Glenn telepon saya. Mas, filosofi kopi movie ini sudah jadi gerakan, it's a movement. Glenn sangat paham branding itu melibatkan publik. Saat itu juga saya buka buku gambar sederhana saya dan menggambarkannya. Glenn adalah penggerak. Berarti kalau brand itu suatu movement ya, pasti kan ada yang menggerakkannya. Apakah itu yang dimaksud dengan creative engine? Ya, saya mungkin ingat-ingat dulu kejadian itu udah cukup lama ya, sekitar 5 tahun lalu, hampir 6 tahun ya, ketika filosofi kopi pertama waktu itu kita gagas rame-rame, termasuk Om Glenn, dan sebenarnya concern kita waktu itu untuk petani kopi, untuk barista-barista yang lain, kedai-kedai kopi yang lain. Saya ingat sekali kejadiannya waktu itu ketika filmnya kita launching, itu banyak yang kedai-kedai kopi itu memperlihatkan solidaritasnya dengan cara dia menutup kedai kopinya untuk menonton. Jadi maaf hari ini kita tutup karena kita nonton filosofi kopi gitu. Jadi sampai segitunya di Makassar, di kota-kota kecil juga, karena waktu itu mulai maraknya kedai-kedai kopi lokal. Dan kami banyak dapat kontak dari teman-teman kedai kopi dan sangat mensupport kami gitu. Jadi kayak rasanya kayak saudara kita dengan kedai-kedai kopi lain itu, dan disitulah Glenn ngontak saya, Mas ini luar biasa, ini sebuah movement. Benar yang kita sering bahas bahwa kita kalau bikin sesuatu yang relevan dengan publik dan pelakunya, stakeholder, dengan stakeholder itu akan memunculkan solidaritas ya, kebersamaan, sehingga mereka rela gitu untuk bela-belain kita gitu ya. Di sini sederhana ya, dengan nonton, dengan menunjukkan solidaritasnya dengan ngepost atau segala macam. Dan itu luar biasa. Waktu itu kita senang sekali. Dan itu memang benar, itu artinya creative engine-nya udah berbunyi, udah menyala ketika ya berjalan, ketika mendapat sambutan positif dari publik, terutama dari stakeholder. Gitu. Berarti Om Glenn Fredly itu termasuk creative engine ya? Glenn Fredly itu dia orang kreatif. Bagi saya dia bukan sekedar musisi, dia pemikir, dia orang yang pandai sekali untuk istilahnya connecting the dots. Kenapa dia mau kerja sama saya gitu, yang bukan siapa-siapa, bukan musisi, atau dengan penggiat film, penggiat kopi gitu-gitu, karena dia sangat sadar bahwa tidak hanya musik, tapi dia harus ikut menggerakkan mesin kreatif gitu. Itu yang luar biasa dari Om Glenn Fredly. Iya, Om Glenn Fredly itu emang multi talented ya berarti ya? Iya, dia punya kepekaan yang luar biasa. Orangnya sangat humble dan sangat peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Terbukti dengan dia sangat peduli dengan saudara-saudara di Indonesia Timur. Dan menurut saya dia sosok yang unik gitu ya, yang cukup karakternya cukup kuat dan unik. Gitu. Itu saja yang saya ingin tanya-tanya ke Om Handoko. Makasih banyak ya atas sama-sama waktunya hari Ganu. ini. Mudah-mudahan sukses. Salam buat keluarga. Ya. Sehat terus Om Handoko ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Itulah bincang-bincang saya hari ini dengan Om Handoko.
Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua, bisa menjadi referensi untuk kita. Sehat selalu, jaga kebersihan, and see you next week. Terima kasih.